Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Perkenalkan, saya Intan Nurmula Rosa, mahasiswi program studi S1 Kebidanan Lintas Jalur kelas C di Universitas Aisyah Bandung tahun 2022-2023. Dalam pembuatan video ini, sebagai salah satu tugas mata kuliah Asuhan Kebidanan Muslimah dengan dosen pengampu Ibu Maya Sukmayati, SST MKM. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai leaflet yang saya buat yang berjudul Meningkatkan Kesehatan dan Spiritualitas pada Ibu Hamil. Kehamilan merupakan masa kehidupan yang penting. Seorang ibu hamil harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan permasalahan pada kesehatan ibu, bayi, dan saat proses persalinan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu adalah keadaan gizi pada ibu hamil. Gizi pada ibu hamil kondisinya sama saja dengan pengaturan gizi mengenai pola makan yang sehat. Hanya saja, ibu hamil harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan karena mengingat juga kesehatan janin yang sedang dikandungnya. Makanan ibu hamil harus mengandung gizi sebagai berikut. Yang pertama itu protein. Protein dibutuhkan bagi ibu maupun janin untuk perkembangan otot dan juga untuk mendukung pertumbuhan jaringan rahim. Ibu hamil membutuhkan 75 gram protein per harinya. Contoh makanan yang mengandung protein yang tinggi yaitu telur, yogurt, ayam, daging sapi, kacang-kacangan, ikan, tahu, dan tempe. Yang kedua yaitu kalsium. Kalsium sangat penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin karena janin yang sedang bertumbuh akan mengambil kalsium dari tubuh ibu. Maka dari itu, ibu hamil yang mengkonsumsi terlalu sedikit kalsium akan beresiko mengalami osteoporosis. Ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi 1000 sampai 1300 mg kalsium per hari melalui menu sehat seperti susu, keju, yogurt, dan sayuran hijau yang gelap. Yang ketiga, asam folat. Asam folat adalah mikronutrisi yang paling penting, khususnya pada trimester pertama dan juga sepanjang kehamilan. Ini karena asam folat atau yang biasa juga dikenal sebagai vitamin B9 memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kecacatan saluran saraf pada janin seperti spina bifida. Makanan yang banyak mengandung asam folat diantaranya yaitu jeruk, stroberi, sayuran hijau, kacang merah, bunga kol, dan buah bit. Zat besi atau Fe. Asupan zat besi pada ibu hamil sangatlah penting karena suplai darah meningkat untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan janin. Dalam sehari itu, ibu hamil memerlukan 27 mg zat besi. Selain dari vitamin yang diresepkan dokter ataupun bidan, makanan yang mengandung zat besi diantaranya daging, bayam, tahu, dan telur. Vitamin A sangat bermanfaat bagi pemeliharaan fungsi mata, pertumbuhan tulang, maupun kulit. Biasanya ini dapat diperoleh dari sayuran maupun buah-buahan. Yang selanjutnya itu vitamin C. Vitamin C biasanya terdapat di jambu merah, cabai merah, paprika, buah kiwi, brokoli, pepaya, stroberi, dan jeruk. Vitamin D. Vitamin D biasanya didapat dari sumber makanan, susu, kuning telur, ataupun hati, dan juga bisa dari cahaya matahari. Yang selanjutnya, kita membahas tentang spiritualitas. Sebetulnya untuk kesehatan sendiri itu bukan hanya kesehatan raganya saja, tetapi rohaninya juga harus diisi. Adaptasi spiritual dibutuhkan oleh ibu hamil untuk mengurangi kecemasan serta mempersiapkan kecerdasan anak sejak dalam kandungan. Salah satunya yaitu dengan berdoa. Doa ialah ibadah yang agung dan amal soleh yang utama. Bahkan, ia merupakan esensi ibadah. Doa adalah sebagai kebaikan atau amalan yang bisa dilakukan oleh ibu hamil agar mendapatkan keselamatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa doa atau bimbingan doa pada ibu hamil. Yang pertama ada doa agar diberikan keturunan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
muttaqina imama. Yang artinya, dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati bagi kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. Yang kedua, ada doa agar diberikan keturunan yang senantiasa melaksanakan sholat. Terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 40. Adapun manfaat doa bagi ibu hamil, yaitu yang pertama, berdoa membuat kondisi psikologis ibu menjadi stabil. Yang kedua, memberikan pendidikan sejak dalam kandungan. Yang ketiga, dapat memberikan pengaruh positif terhadap janin. Yang keempat, dapat memberikan dampak bagi kecerdasan janin. Yang kelima, membangun komunikasi dengan janin.